Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa rasulina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Raya Islamic Center Hubul Waton, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa terus-menerus secara istiqomah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas begitu banyak limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga pada malam yang mulia ini, yang barokah ini, malam Ahad tanggal 21 September 2019 Miladiah bertepatan dengan 22 Muharram 1441 Hijriah, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, kita masih diberi nafas, nyawa, kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, dan mudah-mudahan seluruh nikmat termasuk pada malam ini yang kita laksanakan dengan penuh kebaikan berupa sholat secara berjamaah, termasuk mengkaji bagian terpenting dari agama Islam, mudah-mudahan itu semua menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in dan orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dari sekian banyak orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul di hari kiamat, maka ada satu kesempatan buat kita untuk mendapatkan peluang yang sangat berharga itu di hari kiamat kelak, termasuk untuk keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita, sehingga kita berhak mendapatkan jannah, dan paling penting dari itu semua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam yang mulia ini izinkan kami menyampaikan kembali materi terkait dengan persoalan yang dibahas dalam filsafat Islam, terutama menyangkut masih sekali lagi persoalan ketuhanan, yakni persoalan tauhid. Tetapi pada malam ini kita ingin melihat, setelah kita membicarakan persoalan-persoalan tauhid, persoalan ketuhanan termasuk dalam tinjauan filsafat Islam, maka bagaimana pengetahuan tauhid tersebut, pengetahuan tentang ketuhanan tersebut kita coba implementasikan di dalam ranah pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam secara umum. Karena itulah tema yang akan kita sampaikan pada malam ini, yaitu implikasi nilai-nilai tauhid, nilai-nilai kajian ketuhanan dalam dunia pendidikan, bil khusus dunia pendidikan Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mengawali kajian ini izinkan kami menyampaikan satu atau sebuah kisah yang pernah juga kita dengar, kita simak, dan pernah juga kami sampaikan, tetapi dalam topik atau tema yang berbeda pada saat itu, pada kesempatan yang lain pula. Tercatat dalam satu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibrahim Khan dalam buku yang berjudul Anecdotes from Islam, di mana di dalam buku tersebut berisi tentang peristiwa-peristiwa yang penuh ibroh, yang memiliki banyak manfaat dan faedah yang bisa kita jadikan sebagai suri tauladan yang terjadi sejak zaman Rasul hingga Khulafa'ur Rasyidun dan khalifah-khalifah yang mulia setelah mereka. Nah, diantaranya ini kami ambil satu kisah saja, yakni kisah atau peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita semua memaklumi para hadirin rahimakumullah, Khalifah Umar bin Khattab
termasuk khalifah yang terkenal memiliki ketegasan dan memiliki keadilan yang sangat tinggi ketika beliau berkuasa menjadi khalifah. Beliau sangat sederhana, beliau sangat peduli dengan rakyatnya. Beliau tidak hanya mengawasi rakyatnya pada jam-jam, kalau istilah sekarang ini jam formal saja. Misalnya orang masuk kantor jam 7:30, pulang jam 4 sore. Selesai itu terserah apa yang terjadi. Tapi Khalifah Umar bin Khattab hampir 24 jam. Selama beliau sehat, beliau berusaha melakukan introspeksi, kemudian menginspeksi, melihat, memonitoring bagaimana perkembangan rakyat yang dipimpin oleh beliau. Sehingga keadilan itu ditegakkan pada masa beliau, sebaliknya kezaliman itu hampir tidak ada ditemukan. Karena siapapun yang bertemu dengan khalifah dan berlaku zalim, maka beliau siap menjadi orang pertama yang akan melawan orang tersebut. Siapapun dia, dari manapun dia berasal. Itulah kehebatan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar pada suatu malam para jamaah berjalan, kemudian sampai perjalanan beliau ini untuk melihat bagaimana keadaan rakyat yang sebenarnya. Tidak hanya beliau ini senang kalau ada bawahannya, jenderalnya melakukan, kalau istilah sekarang ini ABS, asal bapak senang. Ya, ini kan sering kita dengar ini. Ya, ketika misalnya presiden tanya menteri, menteri pendidikan, gimana pendidikan di NTB? Siap bapak, semua beres. Padahal selesai itu misalnya menterinya nggak tahu kemana, misalnya seperti itu. Tapi Umar nggak suka, bahkan beliau sendiri harus turun melihat untuk meng-cross check laporan dari jenderalnya, dari bawahannya, dari menterinya, dan fakta yang sebenarnya. Nah, pada suatu malam beliau tiba-tiba perhatian beliau tertuju pada sebuah rumah sangat sederhana di pojok kota. Kemudian mendengar ada percakapan antara seorang ibu dengan putrinya. Ternyata si ibu ini termasuk wanita janda yang suaminya gugur dalam medan juang dalam rangka membela agama Islam. Kemudian dia tinggal dengan seorang putri yang sangat solehah, putri yang cantik dan solehah. Nah, terdengarlah dialog antara si ibu ini dengan putrinya. Dalam dialog itu si ibu bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, bagaimana dengan susu yang akan kita jual?" Si putri menjawab, "Ada ibunda, tetapi tidak banyak jumlahnya. Kalau tidak banyak, campur saja dengan air supaya jumlahnya banyak, sehingga kita bisa mendapat keuntungan yang banyak." Nah, kalau dulu mungkin ya maaf, misalnya susu yang memiliki faedah khasiat yang tinggi yang kita tahu termasuk sampai saat ini itu kan termasuk susu unta misalnya. Tetapi bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kalau aslinya satu cirigen, namanya bahasa kita satu dirigen apa satu cirigen? Cirigen ditambah dan air satu cirigen. Kira-kira khasiatnya masih terpelihara apa tidak? Ya, kalau kita lihat ya, coba Bapak Ibu browsing, dan pernah juga kami beli waktu kuliah S3 di Jakarta 3 tahun yang lalu. Jadi susu onta ini ada ekstraknya. Harganya satu saset ini sampai 10.000 satu saset. Tapi kalau kita minum itu memang tenang pikiran kita ya. Belajar itu kok agak-agak ya bisa fokus tapi cepat ngantuk juga gitu, saking tenangnya begitu ya. Ya. Tetapi ini kan kalau barangnya bukan KW lagi, barang asli. Nah, bagaimana kalau barangnya dicampur dengan tiruan atau air? Ya, tentu hasilnya sudah tidak ada sama sekali. Apa kata si putri ini mendengar suruhan dari ibunya? "Oh, tidak ibunda, tidak boleh kita lakukan itu." "Loh, kenapa kamu tidak mau melakukan?" kata ibunya lagi. "Itu dilarang oleh Islam, dilarang oleh agama." Apa kata ibunya? "Nak, kita ini bukan orang kaya, kita ini bukan keturunan atau keluarganya khalifah, kita ini bukan istri menteri, kamu itu bukan anak dari Jenderal Umar, bukan. Kita ini orang biasa, bapakmu udah wafat, kita tidak punya apa-apa. Ya kalau tidak kita campur air susu ini dengan air putih, ya kapan kita memiliki keuntungan yang banyak? Sekarang zaman listrik sudah naik, harganya susah kan, air dan segalanya." Tapi apa kata anaknya? "Oh tidak ibunda, walaupun begitu kita tetap harus mempertahankan apa yang seharusnya kita jual kepada rakyat tanpa mencampur, kepada orang lain tanpa mencampurnya begitu. Wahai anakku, kalau kita lakukan juga kan tidak ada orang tahu. Khalifah Umar juga nggak mungkin ngelihat kita. Insya Allah beliau tidur enak itu di istananya." Umar mendengar semua percakapan itu. Tapi apa kata anaknya? "Tidak ibunda,
Walaupun Khalifah Umar tidak ada malam ini, tidak melihat mendengar kita, tapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat menyaksikan kita. Allah selalu bersama kita. Dalam Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ya, jadi Allah itu bersama manusia kemanapun kita berada. Tidur Allah ada bersama kita, bangun pasti ada, sekarang ada, dimanapun pasti ada. Mendengar itu para jamaah Khalifah Umar menitikkan air mata dan pulang. Besok kembali ke tempat itu, ke rumah itu. Kembali bukan untuk menyimak percakapan lagi, tetapi untuk melamar putri si janda tadi. Akan dijadikan sebagai istrinya, dinikahkan kepada salah seorang putra beliau yang bernama Abdullah. Nah, sehingga itulah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab kepada rakyatnya yang imannya kuat seperti putri tadi. Sekarang pertanyaan kita kaitannya dengan materi kita para jamaah rahimakumullah. Kira-kira untuk saat ini ya, kalau kita lihat ya, orang yang kuliah di Indonesia itu setiap tahun itu di atas angka antara 3 sampai 6 juta yang baru masuk, belum yang sedang kuliah. UIN Mataram aja tahun ini 3.120-an menerima mahasiswa baru, belum yang lama, sehingga totalnya sekitar 16.000 mahasiswa di UIN Mataram, belum di UNRAM, mungkin belum lagi di kampus lain, belum lagi di Amerika sana ada Harvard namanya, ya di Inggris ada Oxford, ya di Australia ada Western Sydney University misalnya. Pertanyaannya adalah, dari sekian ribu kampus di dunia ini, kampus mana yang bisa melahirkan manusia-manusia yang imannya kuat seperti tadi, putri tadi yang menjadi menantu Khalifah Umar bin Khattab? Apakah ada jaminan perguruan tinggi yang sudah terakreditasi A mampu melahirkan manusia yang imannya kuat seperti ini? Ini pertanyaannya. Singkatnya, barangkali memang kalau kita pendekatannya research murni Bapak Ibu rahimakumullah, tentu kita teliti dulu ya mana-mana. Tetapi insya Allah secara umum dapat kita katakan bahwa perguruan tinggi kita hari ini memang terutama perguruan tinggi Islam niatnya seperti itu. Boleh jadi ada memang alumni-alumninya yang seperti itu yang dihasilkan, tetapi boleh jadi juga lebih banyak yang hebat intelektualitasnya, tetapi pada wilayah-wilayah itu mungkin masih perlu disempurnakan untuk tidak mengatakan bahwa itu istilahnya masih kurang begitu pada wilayah keimanan. Karena itu para jamaah rahimakumullah, dalam konteks ini apapun nama perguruan tingginya, apakah ia berlabel Islam, perguruan tinggi keagamaan Islam baik negeri swasta, ataupun perguruan tinggi umum seperti UNRAM atau perguruan tinggi lain di dunia ini umpamanya, maka paling tidak materi-materi ketauhidan yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya mestinya ada di dalam kurikulum mereka dan dalam tujuan pendidikan mereka. Harapan kita adalah tentu bisa dari perguruan tinggi itu akan tidak hanya secara formal dia terakreditasi A atau unggul istilah yang sekarang ini ya, yaitu status yang hebat, bagus, terpercaya, tetapi juga benar-benar menghasilkan lulusan alumni yang seperti menantunya Khalifah Umar bin Khattab tadi. Ia tidak tergiur dengan kekuasaan ya, tetapi kalau dia dipercaya dia akan lakukan sebaik-baiknya. Begitu juga ia tidak akan melakukan dalam tanda kutip penipuan, cheating atau apapun yang merugikan kemanusiaan secara umum, siapapun manusia itu, sebab itu melawan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah tujuan idealnya. Tapi sekarang faktanya apa yang terjadi? Selama ini Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam dunia pendidikan sampai hari ini itu filsafat pendidikan yang dianut paling tidak masih berkutat pada 3 hal saja. Ya, ada aliran filsafat pendidikan yang dianut, yang kebetulan kebanyakan itu dari negara barat. Ya. Yang pertama ada namanya aliran nativisme yang dipelopori oleh Arthur Schopenhauer dari Jerman. Apa prinsip aliran nativisme ini? Jadi pendidikan itu berhasil tidaknya, kualitas lulusannya, alumninya, ya, output dan outcome-nya itu sangat ditentukan oleh manusia yang belajar itu, terutama keturunannya mereka. Kalau keturunan itu adalah raja yang kita didik, wah, tidak perlu kita ajari dia terlalu banyak, tidak perlu kita siapkan media yang begitu hebat, yang begitu sempurna. Dia udah ada bawaannya. Anaknya raja kok, anaknya siapalah presiden, menteri, gubernur, ajari sedikit saja,
wah pasti dia lebih hebat dari gurunya. Karena itu ditekankan oleh nativisme ini adalah kualitas keturunan. Karena memang Bapak Ibu ya, kalau di Jerman kan mereka sangat apa istilahnya ya, kesukuannya sangat tinggi ya. Di Jerman yang kita dengar itu kan mereka termasuk memiliki faham ya, fasis Nazi yang memang juga satu sisi sangat menekankan kemurnian dari ras mereka. Jadi mereka anggap ras mereka itu yang terbaik di dunia ini. Makanya prinsipnya mereka adalah harus mereka kuasai dunia ini. Dulu bahkan cerita dosen-dosen kita yang kuliah tahun 60-70 ke Jerman, ngelihat orang Indonesia itu, dan termasuk sampai sekarang, apalagi kalau udah wajah kita ya begini-begini doang, terus ilmunya juga kurang, diolok, dilecehkan tanda kutip. Bahkan pernah dulu katanya tahun 60-an lihat orang Indonesia itu, maaf ya, ini manusia atau monyet katanya. Karena mereka memang lihat aja fisiknya pemain bola itu. Kayak siapa pemain bola dari Jerman terkenal kemarin itu? Ya, Silver apa? Ada Klose ya. Klose yang ganteng itu, hidungnya mancung keluar. Kalau kita kan ke dalam mancungnya. Ya, rambutnya hitam tinggi dan lari berkali-kali keliling lapangan nggak kalah-kalah ya. Kita sekali lari keok kan gitu. Makanya jarang jadi menang Piala Dunia kalau bola Indonesia kan. Sekali lagi ini yang terjadi Bapak Ibu. Karena mereka melihat orang Indonesia, orang Timur ini melecehkan, dikira kita ini hewan. Apalagi masa-masa penjajah dulu, makanya dikuasai kita oleh ya bangsa penjajah. Jerman kan juga penjajah, termasuk Belanda sampai 300-an tahun. Karena sekali lagi bagi mereka, mereka juga menjaga kualitas keturunan nativisme itu. Ya, itu dalam aliran pendidikan mereka. Kalau ini kita terapkan di dunia pendidikan hari ini, maka apa yang kita lakukan ketika dari duran pendaftaran kita tanya, bapakmu jadi apa? Kalau maaf kelas-kelas nggak jelas, udah tidak kita terima. Jadi harus bapaknya minimal apa gitu kan, minimal camat gitu bapaknya. Ya, camat, gubernur, bupati apalagi gitu. Maka setelah dididik pasti akan melahirkan orang mengalahkan bapaknya, itu logikanya. Ya. Jadi sia-sia kita didik orang nggak jelas, orang tuanya keturunannya dari mana nggak jelas. Nah ini yang satu sisi eksklusivisme ya dari ajaran ini. Kemudian yang kedua para jamaah rahimakumullah, ini berbeda dari ini, yaitu aliran empirisme dari John Locke Inggris. Kalau bagi dia itu tidak penting keturunan. Ya. Mau kita didik kayak apa aja tergantung bagaimana sistem yang kita ciptakan, pengalaman yang kita berikan kepada murid. Mau anaknya gubernur, anaknya bupati, anaknya presiden, bahkan kalau dia tidak sekolah, maaf ya bodoh dia. Sebaliknya mau anaknya ama kangkung, anaknya ama jual pelcing, jual cendol, jual lupis, kita didik seperti militer, jadi militer hebat. Didik jadi kiai, jadi tuan guru hebat. Didik jadi apa namanya birokrat, ya dia bisa menjadi pejabat juga bisa. Tergantung pola pendidikan yang kita jalankan, fasilitas yang kita berikan, pengalaman yang kita suguhkan kepada anak didik kita. Itu dalam aliran empirisme. Jadi konsepnya adalah tergantung bagaimana kita siapkan. Satu sisi ini rasional Bapak Ibu ya, makanya diakui apa tidak di kampus-kampus kita kan satu sisi harus kita akui menerapkan pola empirisme dari John Locke ini. Mana contohnya? Ketika anak kuliah di UNRAM misalnya, kan tidak ditanya apa jabatan orang tuamu. Kalau disebut ini langsung lulus kan enggak, tetap diikut tes kan. Begitu juga ya, apa namanya latar belakang orang tuanya, penghasilannya. Bahkan sekarang pemerintah memberikan sumbangan melalui atau beasiswa melalui bidik misi namanya. Jadi walaupun orang tuanya kurang mampu, diwujudkan, dibuktikan dan apa, rekening airnya, bayarnya murah, rumahnya yang sebentar lagi roboh ceritanya kan, walaupun itu padahal foto diambil ketika gempa kemarin gitu ya, itu disuguhkan lagi, ini lulus ini. Jadi semakin miring rumahnya semakin lulus dia bidik misi, itu logikanya. Karena memang ada verifikasi, kita datang ke lokasi rumah orang itu. Jadi tidak hanya wujud, tidak hanya misalnya dia scan foto rumahnya. Karena pernah kejadian di UIN Mataram kasusnya Bapak Ibu. Ya, jadi mahasiswa kasih tahu dia orang miskin. Ternyata dapurnya di foto, yang roboh kena gempa itu bolong dapurnya. Ketika kita cek di lokasi, dapurnya yang bolong, tapi depan rumahnya kayak gerbang Islamic Center ini. Wah, nggak lulus dia jadinya kan begitu. Ya. Artinya apa? Empirisme ini terjadi. Ya, termasuk di kampus-kampus Islam, mungkin di UNRAM juga. Kita tidak melihat background murid kita, mahasiswa kita, tetapi keinginannya mau belajar. Ya, bahkan kita fasilitasi memberikan beasiswa selama dia memang berprestasi dan berkeinginan kuat untuk kuliah di kampus-kampus kita. Ini efek dari aliran empirisme tadi. Tetapi sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, ada juga aliran yang ingin menyempurnakan kedua aliran itu. Ya, yang dipelopori oleh William Stern dari Amerika Serikat. Dia mengeluarkan aliran namanya konvergensi. Ya, aliran konvergensi ini menggabung, menjamak
ya antara dua hal tadi. Bagi dia pendidikan akan berhasil manakala didukung oleh dua hal. Yang pertama adalah tentu faktor warisan orang tuanya. Logika yang dibangun adalah apa? Semakin orang tua itu orang tua murid kita itu cerdas orang tuanya, maka insya Allah murid kita akan cerdas juga. Mungkin tanpa bermaksud membenarkan Bapak Ibu ya, sekali lagi tanggal 11 September berarti 10 hari yang lalu salah satu ilmuwan muslim dunia milik bangsa Indonesia, mantan presiden kita yang ketiga wafat, namanya Profesor Dr. Ing B.J. Habibie. Beliau cerdas apa enggak Bapak Ibu? Cerdas. Pernah katanya tadi kami ada acara barusan di Hotel Grand Madani, narasumber kami dari UNRAM, beliau cerita tahun 80-an Pak Habibie datang ke UNRAM. Jadi beliau itu ngomong tuh cepat. Jangankan mahasiswa, dosen aja pusing mengambil kesimpulan dari omongannya. Saking ngomongnya cepat dan saking idenya itu satu belum selesai dijelaskan sudah ke yang lain. Dosen bingung apalagi mahasiswa, saking pintarnya beliau. Ya. Terus anaknya beliau bagaimana? Ada namanya Ilham Habibie ya. Doktor Ilham Habibie juga kalau nggak salah, anaknya doktor ya. Pintar nggak anaknya beliau? Pintar. Alumni Jerman sama kayak beliau kan. Nah, tanpa membenarkan, jadi logikanya kalau orang tuanya ya doktor, profesor, insya Allah anaknya begitu. Ini juga penting. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, menurut konvergensi ini adalah bahwa keberhasilan pendidikan di samping karena faktor keturunan juga mengikuti pendapat John Locke tadi, empirisme itu juga faktor lingkungan, sistem pendidikan yang kita ciptakan, proses yang kita desain, yang kita rencanakan, kita implementasikan, itu juga akan memberi bekas kepada murid kita. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kajian filsafat Islam ini, pertanyaannya, kalau kita teliti secara sungguh-sungguh, ketiga aliran tadi ini ternyata menghilangkan peran Allah, peran Tuhan di sana. Mana contoh? Aliran nativisme, tergantung keturunan. Loh mana kalau gitu? Peran Allah di sana nggak ada. Yang jelaskan bahwa yang namanya keturunan kan pasti anak didik kita kan bapaknya pasti adalah manusia, ibunya manusia. Berarti sekali lagi manusia di situ. Tidak ada peran Tuhan di sana. Begitu juga yang kedua, menurut empirisme dari John Locke, keberhasilan pendidikan tergantung apa yang kita siapkan di sana. Sekolah atau kampus, ya, atau lembaga pendidikan lain, bagaimana sistem kita jalankan. Siapa pelaksana ini semua? Tentu manusia. Mana peran Allah, peran Tuhan di sana? Tidak ada di empirisme. Konvergensi sekarang yang ketiga, gabungan dari keduanya. Jelas tidak ada juga. Kenapa? Karena dia menggabungkan antara nativisme keturunan tadi yang itu keturunan manusia, ya manusia, kemudian konvergensi empirisme dari John Locke tadi, alam atau lingkungan sekolah yang kita ciptakan itu juga manusia. Sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, dari tiga aliran filsafat pendidikan yang masuk ke dunia pendidikan hingga hari ini menafikan peran Allah, peran Tuhan di sana. Tetapi jangan kaget, disitulah juga tugas kita. Kalau begitu dalam konsep Islam bagaimana? Tentunya ya dari beberapa tokoh ya filsuf muslim, termasuk didukung oleh orang-orang Indonesia seperti Azumardi Azra, tokoh kita lah di Indonesia ini, Pak Harun Nasution, kemudian yang terbaru ini Profesor Abu Dinata, ada namanya konvergensi plus keagamaan. Konvergensi plus keagamaan ini artinya bahwa nilai-nilai tauhid, nilai-nilai ketuhanan itu harus ada pada semua dimensi itu. Dari keturunan harus ada. Apa maknanya? Nah, makanya sebagai pendidik, Bapak Ibu menjadi guru atau dosen, barangkali tenaga pengajar atau widya suara, maka tekankan kepada siapapun yang kita latih, kita didik. Atau termasuk kepada calon pengantin. Jangan lupa ketika Anda menikah, ya, maka standar nilai yang kita gunakanlah standar nilai Islam. Kita nikah dengan cara Islam. Ketika kita membuat anak juga dengan cara Islam. Itu maksudnya nilai ketuhanan harus masuk ke sana. Sehingga nativisme, anak didik kita atau keturunan kita yang kita lahirkan sudah diwarisi, sudah dilandasi nilai-nilai tauhid keislaman. Itulah maknanya di situ. Jadi konvergensi plus keagamaan, ketauhidan, keislaman. Kemudian yang kedua tidak kalah penting Bapak Ibu, kalau itu sudah dilakukan, insya Allah kita di Lombok ini selama muslim pasti melakukan itu. Doanya kan belum hafal semua malam pertama nggih. Walaupun sudah 20 tahun, 50 tahun yang lalu, masih hafal nggak doa malam pertama? Masih ya, yang muda-muda yang belum nikah kayak ini mungkin udah hafal dia. Nanti kalau nikah baru baca sekali aja langsung hafal itu. Ya. Tapi persoalannya sekarang adalah pada empirismenya.
Pada empirismenya itu apa? Pada situasi lingkungan pembelajaran pendidikan yang kita ciptakan. Pertanyaannya adalah apakah semua sudah berorientasi atau dilandasi nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai keislaman? Ini persoalan. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, jadi yang perlu sekali lagi yang Tiang sampaikan di sini ada beberapa kunci. Yang pertama ini satu realitas harus kita akui, ada yang mengkritik Imam Ghazali. Minggu lalu pertemuan sebelumnya pernah kami sampaikan tentang bagaimana kehebatan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau dikenal ya tidak hanya sebagai Hujjatul Islam, beliau juga dikenal sebagai Bahrul Mugrik, lautan ilmu yang menenggelamkan musuh-musuhnya, karena tidak ada jalan bagi musuhnya untuk mengalahkan Imam Al-Ghazali. Tetapi setelah beliau wafat, banyak juga mengkritik beliau, termasuk orang barat yang bernama Philip Kahiti namanya, orientalis ya, yang pakar keislaman. Dia bilang apa? Al-Ghazali telah menulis buku yang berjudul Tahafut Al-Falasifah, kerancuan filsafat. Dengan hal hadirnya buku itu telah menyebabkan umat Islam tenggelam dalam kebodohan dan tanda kutip, tidak mau lagi belajar filsafat. Nah, bukan kebetulan kami juga yang mengisi materi filsafat, walaupun filsafat kami juga dangkal Bapak Ibu. Ini sebuah kemajuan loh, kita di Islamic Center ini ada di forum masjid ya, di majelis ta'lim ada forum khusus filsafat Islam. Dulu mungkin hampir 100 tahun yang lalu tidak pernah seperti ini. Bahkan orang belajar filsafat itu dalam tanda kutip dicurigai. Ini membuat orang tambah kafir. Tapi Tiang apakah pernah mengkafirkan pelunggu? Tidak pernah. Karena filsafat Islam sejati itu dia punya komitmen Quranik namanya. Semua apa yang disampaikan ajaran-ajarannya tidak lepas dari Al-Quran, tidak boleh bertentangan. Itu filsafat Islam sejati. Jadi kata kuncinya ada komitmen Quranik, paradigma Quranik. Ya, dia berpikir tentang kenabian, tentang alam, tentang pendidikan, tidak lepas dari Al-Quran. Itu hakikat filsafat Islam. Tetapi kalau mengajak orang sekuler, mengajak orang meninggalkan sholat, meninggalkan Quran, itu bukan filsafat Islam, itu filsafat so-islami. Ya. Itu harus kita luruskan, ini karena didengar oleh orang ini. Saya harus keras dalam hal ini, mohon maaf. Ya, kembali ke Imam Ghazali. Jadi beliau pernah dikritik dengan menulis buku Tahafut Al-Falasifah. Kemudian juga beliau membagi ilmu menjadi dua bagian Bapak Ibu. Ada namanya al-ilmu al-ulum an-naqliyah yang bersifat fardu ain, yaitu ilmu-ilmu keislaman yang fardu ain, yang wajib dipelajari oleh individu. Ini teorinya Imam Ghazali sesungguhnya. Mana contohnya? Ya fikih, Quran, hadis, tafsir, dan lain-lain. Yang kedua beliau bilang ada al-ulum al-aqliyah, ilmu-ilmu akal rasionalitas yang bersumber dari pengalaman manusia, dan itu sifatnya fardu kifayah. Mau kalian pelajari atau tidak terserah, ada salah satu udah cukup. Nah ternyata ini berpengaruh pada apa? Lahirnya atau berkembangnya dikotomi ilmu di dunia Islam. Ya, jadi ada orang kalau misalnya bilang ke anaknya, nak kalau kamu masuk surga kuliah di UIN. Loh kenapa? Karena UIN ada mata ilmu-ilmu agama. Dan menurut Imam Ghazali itu fardu ain, wajib buat kita. Lah terus kalau saya kuliah di UNRAM apa statusnya Pak? Dal bapaknya dosen UNRAM misalnya, bingung dia jawab. Maka kaitannya apa Bapak rahimakumullah? Mestinya itu tidak terjadi dikotomi atau pemisahan ilmu itu. Dalam kajian filsafat Islam ini mestinya itu integralistik istilahnya. Jadi orang belajar umum, ilmu umum juga ilmunya Allah. Harus kita rubah mindset pikiran kita. Orang belajar fisika itu ilmunya Allah, belajar kimia ilmunya Allah, matematik ilmunya Allah. Hanya saja tentu dalam proses pembelajarannya harus juga oleh gurunya, oleh dosennya dikaitkan dengan nilai-nilai ketauhidan. Ini tidak terjadi. Wajar saja kemudian melahirkan ada teknokrat, tapi teknokrat yang sekuler, ya teknokrat yang dalam tanda kutip bahkan anti Tuhan misalnya seperti itu. Kenapa? Karena gurunya tidak mengajarkan atau lingkungannya tidak menyiapkan untuk berkembangnya nilai-nilai ketauhidan keagamaan dalam proses pembelajaran fisika, kimia, matematik dan sebagainya. Ya, bagaimana waktu? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu sekedar implikasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi begini, sekarang mungkin ada waktu tinggal 3 menit singkat. Kan yang tahu di sini ada beberapa kepala madrasah di sini, ada juga dosen di sini, ada juga widesuara. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin melakukan semacam integrasi ya, ilmu Islam dan ilmu umum, bagaimana caranya? Ini memang banyak teori. Tetapi singkat begini.
Ketika pelungguh nanti misalnya kembali ke lembaga masing-masing bisa mengajak bawahannya atau mungkin pimpinan kita di atas, kepala dinas atau bahkan orang yang lebih tinggi dari kepala dinas misalnya untuk membicarakan ini kalau memang kita ingin bahwa nilai-nilai tauhid ini selalu ada dalam lembaga pendidikan kita. Maka di sini izinkan kami menyampaikan ada teori dari J.A. Banks ya tahun 2009 atau sekitar 10 tahun yang lalu dia mengeluarkan 2 teori. Bagaimana cara kita mengawinkan, bagaimana cara kita mengintegrasikan, mempertemukan 2 wilayah ilmu yang kesannya berbeda. Ya satu sisi misalnya matematik itu kan ilmunya dunia, fikih ilmunya akhirat. Kalau kita belajar fikih masuk surga, belajar matematik di neraka. Ada kesan seperti itu yang terbangun. Maka menurut J. Banks kita lakukan adalah dengan pendekatan namanya pendekatan kontributif. Apa arti pendekatan kontributif? Semua pelajaran-pelajaran tadi silahkan berdiri sendiri. Tetapi oleh lembaga tempat menjalankan misalnya di MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Kalau itu udah jelas ya di MAN ya. Kan ada mata pelajaran fikih, ada mata pelajaran tafsir, hadis, ada matematik, semua berdiri sendiri. Yang tidak terjadi ini di SMA. Mohon maaf jangan marah ya, mungkin ini yang kami tahu dari luarnya saja. Mungkin di dalam udah banyak berubah. Misalnya di SMA kan fikih ada, kimia, matematik, kemudian juga biologi, ada olahraga dan lain-lain. Mata pelajaran yang bisa istilahnya menyeimbangi itu semua hampir hanya sedikit, yaitu mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam yang cuma 2 jam katanya atau 3 jam per minggu nggih, Ustaz. 2 ya, bahkan masih 2 sampai hari ini. Ya, yang lebih banyaklah penekanannya pada mata pelajaran umum tadi. Kalau dengan pendekatan kontributif ini mestinya harus diseimbangkan, ditinggikan, ditingkatkan. PAI kalau bisa jangan cuma 2 jam per minggu, bila perlu 10 jam per minggu logikanya. Karena kita ingin melahirkan orang-orang yang pintar sains tetapi dia visi tauhidnya jelas. Seperti menantunya Umar bin Khattab kita cerita di awal tadi. Nah yang kedua sekarang kalau memang ini berat karena sistem seperti tadi, ini SMA wilayahnya misalnya, maka setiap guru, setiap dosen, setiap widya suara bisa melakukan pendekatan aditif namanya. Apa maksudnya? Ketika mengajarkan matematik, maka cari nilai-nilai Qur'ani, ajarkan pada matematik itu. Ketika Bapak Ibu mengajarkan olahraga, ada nggak agama Islam menyuruh orang untuk olahraga? Ada, ya. Apa katanya Umar, Rasulullah juga menyuruh Umar dan sebagainya untuk belajar memanah, berenang dan sebagainya. Pasti ada nilai. Jadi semua itu di setiap mata pelajarannya kewajiban per orang, setiap dosen, setiap guru untuk menjelaskan itu. Itu namanya pendekatan aditif. Maka dengan aditif ini kesenjangan alumni yang kita lahirkan yang memiliki komitmen tauhid yang kuat akan bisa teratasi. Jadi ini yang bisa kita lakukan ke depan Bapak Ibu rahimakumullah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, karena waktu sholat Isya sudah hampir tiba. Mungkin ini dapat kami sampaikan, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini.